سبيل الدموع سبيل مريح هدايا. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf adalah salah satu anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dari 12 anak Nabi Yakub tuh Yusuf yang paling disayang. Dia anak terakhir, anak yang ke-12. Dan ini sering menjadi perumpamaan, terutama perumpamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Kayak misalnya Nabi mengatakan bahwa perumpamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah itu adalah seperti anak Yakub. Dan bulan Ramadan itu adalah seperti Yusuf, adalah bulan yang paling istimewa. Walaupun semuanya istimewa. Nabi Yakub itu sayang kepada semua anaknya, tapi Yusuf ini beda. Kenapa beda? Karena pada diri Yusuf itu ada aura kenabian. Ada tanda-tanda yang memang istimewa dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Dan bisa dibilang Nabi Yusuf ini nabi yang keturunan paling banyak keturunan nabinya. Anak nabi, cucu nabi, cicit nabi. Yusuf bin Yakub bin siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Empat keturunan, empat-empatnya nabi itu. Jadi kalau lagi mudik nih, ketemuan di rumah, reuni, itu reuni para nabi. Kalau kita kan reunian mantan ya. Hashtagnya Kalau kita kan reuniannya tuh sama teman-teman gitu. Reunian kalau misalnya geng apa misalnya yang senang ngopi, reunian anak-anak yang senang ngopi. Kalau ini reuni lagi mudik nih pas lebaran, ketemunya Bapak siapa? Nabi. Ini Nabi. Gimana umatnya? Jadi cerita umat gitu. Cerita tentang gimana perjuangan mereka. Ini luar biasa. Salah satu nabi yang kalau dilihat dari sisi nasab itu paling keren, Yusuf. Bapaknya nabi, kakeknya nabi, kakek buyutnya nabi. Murni gitu keturunannya. Makanya Yusuf itu bukan sembarangan orang. Dan selain itu, Yusuf juga memang dikasih ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Ujiannya terlalu ganteng. Maaf ya ujiannya. Enggak. Kalau saya ujiannya terlalu ngedok. Warnanya terlalu dok. Gara-gara keseringan ke pantai. Bukan surfing, pengen digulung sama ombak. Daripada digulung masa lalu. Pokoknya emang Yusuf itu diuji oleh Allah terlalu ganteng. Jadi hati-hati ya teman-teman yang ngerasa keren, ganteng, kece gitu. Itu bukan nikmat, itu ujian. Beruntung saya ngedok, akhirnya alhamdulillah saya tuh nggak pernah pacaran. Karena gak ada yang mau. Alhamdulillah sekali-kalinya ada yang mau. Nah itu saya banget lah. Orangnya ada di sini soalnya gak enak. Ini kenapa? Karena nggak diuji dengan penampilan yang menarik. Ayah saya tuh tukang pangkas. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Miskin banget. Pokoknya kita kontraktor sejati lah. Kontrak rumah dari kecil sampai gede. Sampai sekarang masih kontrak. Yang penting hati saya nggak dikontrakin. Udah diakadkan itu halal itu ya, bukan kontrakan. Daripada kontrak hati. Terus secara penampilan biasa aja. Sekarang aja sosok pencitraan ordai gitu kan. Ini panas sebetulnya, tapi goblok kan bagian dari pencitraan. Terus apa lagi ya? Sekolah nggak terlalu menonjol, bukan juara kelas, bukan juga yang bahkan pas mau ke Mesir itu saya ikut tes, sampai yang ngetes itu sebel sama saya. Kamu ngapain sih ngikut tes kayak ginian dong gitu. Saya kan juga pengen ke Mesir, tapi kamu nggak layak ke Mesir, ya kamu gitu-gitu. Oh iya, akhirnya gagal, nggak bisa ke Mesir. Saya pergi aja sendiri. Kalau nggak dikasih beasiswa, emang Allah itu hanya bergantung kepada beasiswa kan nggak gitu ya? Akhirnya saya mah nggak bergantung kepada beasiswa, bergantung ke Allah.
pilihan. Belajar yakin sama Allah. Berangkatlah ke Mesir. Ternyata alhamdulillah lebih enak berangkat sendiri. Soalnya sampai di Mesir itu bisa dapat beasiswa lebih dari satu. Untungnya itu juga pas tes beasiswa, yang dites itu bukan pelajaran mata kuliah apa gitu. Yang dites cuma ngaji doang. Karena dianggap orang Indonesia yang dites ayatnya gampang-gampang. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dikirain orang Indonesia itu gak bisa ngaji. Coba kamu surat apa Pak? Kirain di juz apa gitu ya. Al-Fatihah aja deh. Oh iya boleh. Al-Fatihah bisa yang saya semampu yang saya bisa. Akhirnya dia baper, nangis. Yang ngetesnya nangis. Wah Masya Allah kamu ngajinya luar biasa. Coba surat apa? Al-Ikhlas. Oh remehin. Katanya luar biasa tapi Al-Ikhlas. Kalau itu mah saya ikhlas banget lah. Alhamdulillah karena dianggap enakan ngajinya, dia baper. Ya udah kamu dapat beasiswa. Saya jadi kepikiran ternyata dapat beasiswa gampang gini. Ya udah tes lagi di tempat yang lain. Disuruh ngaji lagi, baper lagi, dapat lagi sampai saya dapat 3 beasiswa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu balik. Ya gitu deh. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Jadi saya tuh kecewa gitu pas nggak lulus beasiswa. Padahal apa yang kalian kecewa nanti akan kalian syukuri. Untung ya saya dulu nggak lulus gitu. Untung ya dulu berangkatnya sendiri, jadi ada cerita untuk di-share. Untung ya saya dulu ditolak. Untung dulu saya diputusin, gitu-gitu kan. Bukan saya misalnya gitu. Ya saya mah kan tadi nggak pernah ditolak, nggak pernah diputusin karena nggak ada yang nasib. Artinya teman-teman, kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu kayaknya benar-benar akan menghilangkan semua harapan baik. Padahal dalam kisah Yusuf itu kita dengan jelas bisa ngelihat banyak hal-hal yang tidak disukai terjadi, justru di baliknya ada banyak kebaikan, banyak keajaiban justru. Mulai dari Nabi Yusuf itu terlalu ganteng, itu kan ujian. Kedua, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Ketiga, digodain sama cewek cantik. Keempat, masuk penjara. Kelima, apa lagi? Udah 4 aja deh. Itu kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang menurut kita kayaknya kok hidup susah banget sih. Padahal justru kayak gitu cara Allah memberi kita kejutan. Karena kalau nggak kayak gitu nggak seru.